Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di sini dan ini adalah love story ya. Perjalanan saya menuju Gunung Pangrango ya. Nah, sebelum saya cerita, saya mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Bila teman-teman ada kritik, pertanyaan, atau saran, bisa di kolom komentar. Ayo kita lanjut. Yang pertama, di hari Minggu ya, tanggal 23 ya, 23 atau 24 kemarin, saya dan teman-teman santri dan juga dua pengurus sudah lama sih merencanakan untuk naik gunung. Karena kenapa ya? Setiap liburan itu kita seringnya ke kolam renang, ke pantai. Ya alhamdulillah ya, walaupun jarang tapi kan itu suatu yang spesial gitu ya. Nah, kali ini saya sama teman-teman ingin nyobain hal yang baru, yaitu naik gunung. Karena seumur umur saya juga baru pertama kali naik gunung ya. Apalagi saya berjalan kaki ya dari bawah ke atas kurang lebih 2 kilo ya. Kalau 2 kilo datar sama 2 kilo naik itu jauh banget perbedaannya. Jadi permisalan gini, 2 kilo naik itu sama dengan 4 kilo datar, 4 kilo atau 5 kilo. Tuh bayangkan, itu naiknya doang itu sampai 2 jam kurang atau kurang lebih 2 jaman lah. Itu belum sama istirahat, belum sama apa namanya? Berhenti-berhentinya karena kecapean ya. Belum karena nafas ngos-ngosan gitu ya. Gitu. Oke. Yang pertama saya biasanya awali dengan prepare. Nah, ini prepare saya gunakan biasalah nggak banyak-banyak. Ini dia videonya. Ini yang dibawa nggak banyak sih. Tadi mau bawa baju ganti tapi apa namanya? Kayak nggak enak gitu, saya bawa yang perlu aja. Ini bawa sepatu, tongkat, terus beberapa makanan. Bukan makanan, minuman doang. Sama paling power bank sama mikrofon nanti buat syuting di atas. Nah, setelah prepare saya mau sedikit cerita tentang apa namanya kesan awal naik gunung dan perasaan saya bagaimana. Saya mau cerita sambil saya makan juga. Tujuan kita naik gunung itu apa sih? Mohon maaf kalau kamera nggak jelas. Jadi dalam rangka libur panjang ya, jadi kita tunanetra bolehkan untuk naik gunung ya, karena belum pernah juga sih. Paling sering ya renang, wisata air biasanya teman-teman. Jadi ya kita putuskan untuk naik gunung. Nanti kita akan coba share story perjalanan kita dari awal sampai akhir nanti gitu. Rencana kita berangkat jam 8, tapi karena ada Car Free Day, karena kita berangkatnya hari Ahad atau hari Minggu, jadi diundur. Tadi rencana mau jam 9, tapi karena ada kendala teknik sebentar, diundur hingga kita berangkat jam 10.15 kalau nggak salah ya. 10.15 kita OTW dari tempat kita pertama tadi pesantren, langsung kita ke perjalanannya. Sebenarnya perjalanannya nggak lama sih, cuma 30 menit sampai 1 jam. Dan emang bener sih, 30 menit kalau lancar, 1 jam kalau ada kendala ya macet, isi bensin dan lain sebagainya. Kita mau nyoba jalan lagi. Oh, jam 10 kayaknya ya. Jam 10 lebih ya. Panasnya ini ya. Jadi gendongin jadi satu-satu jadi. Jangan satu-satu, semuanya gendongin sini. Di perjalanan kita gunakan mobil, nggak tahu mobil apa ya, itu Sesenir Ayla, tapi lebih ceper lagi dan lebih kecil dari Ayla.
mungkin tingginya nggak jauh beda ya, tapi lebih kecil lagi. Terus karena kita ada 8, 9, 10 orang ya, 10 orang lah kurang lebih ya, yang 5 naik mobil sama sopir satu, ya 5 atau 7 naik mobil itu dipaksakan ya teman-teman ya. Jadi belakang itu yang harusnya untuk 3 orang dipaksa jadi 4, 5 orang. Lumayan tuh sampai kayak apa. eh ini baru berangkat dari tempat ya, kemungkinan setengah jam perjalanan sih kalau lancar ya. Ini kita naik mobil berapa orang ini? Di belakang ada 5 ya, di depan ada 2 ya, 2 atau 3 gitu. Sisanya juga apa, bawa motor sisanya tuh. Jadi kita mau coba apa ya, belum pernah sih sebelumnya tuh naik gunung gitu ya. Ini mau nyoba, mudah-mudahan bisa, Tapi antum semalam parah banget bisa itu. naik gitu ya. Kalau nggak wah ya kan, karena juga pertama kali juga sih kita naik gunung dengan jalan kaki loh. Kalau dulu kan adventure ya. Nanti kita ke ini aja deh, ke tempat tujuan aja biar nggak kelamaan. Dan 10 menit kemudian kita ganti mobil ya, ke mobil yang lebih besar ya, seperti elep. Karena dirasa ini Jabar tuh agak ngeri ya kalau nanti lewat Cibodas, takut bermasalah mobilnya. Ya udah kita pergantian mobil, dan mobilnya itu emang luas sih, bisa 10 orang. Tapi kita ya nggak sebanyak orang, karena sebagian tuh naik motor ya, ada yang emang nggak tahan mabuk, nggak tahan di udara mobil atau AC itu, jadi dia putuskan naik motor yang sisanya. Kita ganti mobil ke Elep, sampai kurang lebih perjalanan 1 jam ya, ketiduran ya di mobil itu sampai jam tengah 12 nyampe di apa, tempat tujuan di Cibodas, kaki Gunung Pangrango. Iya, ini kita lanjut lagi tapi ganti mobil karena itu kurang luas. Ini kita pakai elep ini. Tuh, kita mau ke Gunung Pangrango. Rame depannya. Tuh, Kok bisa dibuka sih, Jan? mana hawanya deh. Mana bu? Kok bisa dibuka sih belakangnya? Oh, sana ke mana ya? Aduh, Bang Jan. Oke, kita nikmati aja perjalanannya. Nanti kita di lokasi aja. Jan, siapa aja Jan? Setelah sampai tadi saya mau ngerekam ini teman-teman ya, mau ngerekam suasana parkiran dan lain sebagainya, tapi karena nggak keburu ya udah saya nggak rekam. Jadi saya cuma rekam sehabis sholat kita naik ke atas, sampai kita udah mau sampai kurang lebih 1,5 kilo ya. Itu lumayan capek juga sih. Tadi saya mau live sama karena banyak orang dan ribet, terus jalan juga nggak begitu enak. Jalan itu bukan jalan tanah ya teman-teman, tapi jalannya itu berbatu, tapi dibentuk kayak anak tangga gitu, tapi nggak rata. Kadang ada yang tingginya 1 meter, ada yang anak tangganya setinggi lutut, bahkan ada yang tinggi tangga, ada yang cukup lumayan tinggi, mungkin setengah paha lah. Tuh, itu benar-benar tuh ya, perjuangan yang melelahkan ya. Jadi nggak begitu mudah untuk kita menuju atas, dan kita satu awas satu tunanetra ya. Jadi kalau yang low vision bawa yang total, kalau yang awan bawa tunanetra yang total. Jadi karena ini jalannya nggak mudah, tricky dan mengerikan, jadi kita membawa satu orang tunanetra, satu orang awas biar lebih mudah. Dan saya sama teman saya itu di paling depan. Tadinya kalau kita nggak istirahat atau misalkan ada kecapean atau nafas tersengal-sengal, itu kita langsung lanjut sampai finish. Tapi karena berhubung saya nggak pernah naik gunung sebelumnya, jalan kaki, terus
nggak ada persiapan fisik, hingga kita istirahat tuh kalau nggak salah 2-3 kali istirahat. Per istirahat tuh 1 sampai 5 menit kurang lebih gitu ya. Gimana Fauzan? Baru naik? Alhamdulillah San, seru San. Seru. Mantap. Insya Allah hari ini kita hiking, belajar untuk pergi ke Palestina. Sebentar lagi kita mau sampai, dan nanti itu adalah video yang yang menunjukkan kita bentar lagi akan sampai air terjun teman-teman ya. Nggak begitu jauh, tapi kalau jalan datang mungkin dekat, cuma 2 kilo sampai, tapi ini karena jalannya naik menantang, banyak tantangannya, dan kita melewati jembatan kayu yang pakai batang kayu sebenarnya, tapi emang itu dibikin nyaman ya, nggak licin, nggak apa, tapi emang pas naiknya itu yang menantang. Yo. Sip. Pelan-pelan Ang itu. Awas Jan. Ada yang bolong-bolong Jan. Alhamdulillah kita sudah sampai tujuan, kurang lebih 2 jam. Tar dari sana tuh jam 12, jam 12 atau jam 1 kurang. Sampai atas itu jam 2 kurang, ya, hampir 2 jam. Mohon maaf, tar itu jam 12, sampai atas itu jam 1 lewat 40 ya kalau nggak salah ingat. Kita terkesan ya melihat air terjun yang bagus banget sih, enggak kita kebayarkan lah rasa lelahnya gitu ya teman-teman. Jadi ya nggak kerasa lah sejauh itu perjalanan, tapi kita happy melihat air terjun yang indah. Gimana Fauzan? Mantap. Tapi dingin. Dah dingin Ang. Satiwa. Ayo ayo. Nggak lama kemudian, nanti ini kita niatnya mau mandi ya, tapi karena dari awal emang saya nggak niat untuk mandi, karena ngukur ya itu kayaknya suhunya bakal dingin, karena dulu pernah camping di Jebol juga, dan emang bener hawanya dingin, dan ketika sampai sana itu cuman beberapa orang yang mandi, sisanya nggak mau mandi karena dingin hawanya ya. Jadi diputuskan ya gak usah mandi lah, tapi kita have fun, nikmatin pemandangan dengan suara air terjun, dengan sedikit terdengar suara hewan-hewan alam gitu ya. Di situ saya sempat buat video tentang motivasi tentang tadabbur alam ya. Jadi ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwati dimanapun Anda berada, terlihat di belakang saya pemandangan yang begitu indah. Terlihat kanan kiri saya ada tumbuhan yang sangat indah bila kita pandang. Terdengar suara air terjun yang begitu merdu di telinga kita. Namun pertanyaannya adalah, pernahkah kita merenungi bahwasanya air, tumbuhan yang ada di sekeliling kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat, apapun yang terlihat di mata kita adalah segala bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hingga kita menganggapnya adalah surga dunia. Itu baru surga dunia yang kita anggap indah.
Bagaimana bila kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan tidak pernah terbercik dalam pikiran manusia, tidak pernah terbayang oleh akal kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terlihat oleh pandangan kita. Namun bila kita ingin mentadaburi apa yang telah Allah ciptakan dan juga Allah berikan kesempatan kita untuk melihat keindahan yang ada di sekeliling kita, maka niatnya untuk mensyukuri penglihatan kita yang telah membantu kita melihat keindahan dunia. Walau banyak kekurangan-kekurangan yang diciptakan oleh manusia, tapi kita bersyukur bahwasanya kita bisa menikmati segala fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, marilah kita luruskan niat kita, marilah kita syukuri apa yang telah Allah fasilitasi kepada kita untuk semakin baik ke depannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah buat video, sebelum buat video ya, untuk tadabbur alam kita sempat makan mie dulu, dan emang wajar ya kalau sana tuh mahal ya, kalau kita udah sampai atas, sampai objek wisata yang kita tuju itu emang wajar mahal, karena berjalan juga susah, nggak ada jalan untuk kendaraan, jadi emang kita harus jalan kaki. Jadi wajar aja kalau sana tuh kayak kurangan ke 5.001 atau 15.000 itu wajar, karena mereka juga berjuang untuk naik sampai ke atas sampai objek untuk memudahkan kita pengunjungnya makan dan lain sebagainya. Wajar, karena itu gak mudah teman-teman, saya akui gak mudah. Saya aja yang orang awam yang jarang naik turun gunung itu, atau yang hampir gak pernah, itu susah, gak mudah. Jadi wajar aja kalau medannya sulit. Saya sempat ngambil dokumen air terjun, cuman karena kameranya ngadepnya salah, jadi nggak saya satukan di sini ya, karena harusnya ngadepnya ke belakang malah ngadepnya ke depan ya, jadi nggak saya relay gitu ya. Tapi dari situ saya belajar ya, bahwasanya kalau kita mau menuju ke tempat tujuan itu memang harus berjuang dulu. Tapi F1 hingga kita pulang jam 4:30, dan 4:30 sampai bawah kita nggak rekam, sampai rekam itu setelah sampai bawah. Ini kita udah sampai bawah. Oh alhamdulillah, turunnya lebih cepat daripada naiknya tuh. Terakhir ya, sebelum saya off, saya mengambil kesimpulan dari perjalanan yang telah dilakukan. Itu sungguh menantang, sungguh seru, dan gak akan terlupakan capeknya pas naiknya, pas turunnya, sampai kita hampir jatuh. Tapi itu nggak apa-apa, itu adalah suatu petualangan yang asik kalau saya katakan ini. Demikian aja yang bisa saya share, kurang lebih mohon maaf. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Demikian, like kalau suka dengan video ini, silahkan juga subscribe untuk berlangganan. Saya Dekar Jamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.